Oke, selamat siang ya. Ini di depan saya mau mereview satu buah proyektor ya, biled. Ini saya dikirimkan sampel oleh pihak Phoenix ya. Dengan tujuan adalah kan dia mau menawarkan barang supaya kita jual ya. Saya nggak tahu ini harganya berapa, tapi saya akan sedikit pelajari. Saya nggak tahu ini kodenya yang mana. Lensa biled kaca biru P35 atau apa nih kodenya, tapi di sini sih nggak ada tertulis P35 ya, tapi dia bilang lensanya biru. Nah, saya nggak tahu ini lensanya biru atau tidak ya. Jadi biru itu maksudnya blue lens, tapi ini sih lensanya clear tapi agak keungu-unguan ya. Jadi saya mau tahu ini harganya berapa. Kemungkinan ini tipe P50 kali ya. Ya, kemungkinan kalau nggak P35, kalau nggak P50, mungkin P35 ini. Harganya sih udah harga ke saya masih di bawah 1 juta sih ya. Harga modalnya dikasih di bawah 1 juta. Tetapi kita nggak penting di situ, tetapi kita mau mereview barangnya ya. Nah, ini kardusnya saya kasih lihat dulu ya, depannya seperti ini ya. LED Intelligent Lighting System Automobile Projector Lens ya. Anda tidak usah berpatokan juga pada dus, karena yang namanya dus bisa saja berubah-ubah. Nah, tetapi saya mau mereview adalah barangnya ini ya. Ini barangnya yang ada di depan Anda ya. Ini dia di belakangnya ini ada soket konektor seperti ini. Jadi ini bisa dibautkan, jadi bisa langsung PNP ke soket H4-nya ya. Jadi ininya dikasih nih. Ring-ring di belakangnya dikasih, ada dudukan ya buat H7, H4 seperti biasa lah ya. Ini H4 ya. Jadi ini bisa dipasang nih di sini nih di belakang ya. Ininya tinggal dipasang di belakang ini. Jadi Anda tinggal pasang ini ke lubang H4. Jadi seperti ini. Ya, mungkin Anda orang-orang awam atau orang-orang yang sudah sering pasang Anda tahu lah ya. Nah, jadi ini begini. Tinggal didudukin di reflektor ya, tinggal dikunci. Jadi tanpa perlu bobok ya. Tipe ini tanpa perlu bobok seperti ini jadinya ya. Nah, bukan si Jungki kalau mereview itu dibagus-bagusin ya. Selalu saya kalau mereview barang itu apa adanya ya. Saya bukan berarti nggak punya barang ini atau mau menjual barang ini saya bagus-bagusin speknya. Tidak ya. Ini adalah proyektor LED ya, proyektor LED. Kelemahan LED di mana-mana Anda mau bermain LED H4 atau Anda mau bermain LED H11, Anda mau memain proyektor biled, ternyata biled ini ngedrop ya, ngedrop. Bisa ngedrop loh ya. Jadi Anda nggak usah bangga deh. Anda, lampu mobil gua pakai biled terang banget 55 watt. Ya, 55 watt mungkin demo awal 10 menit pertama. Ya. 10 menit pertama 55 watt, tetapi sudah jalan 15 menit, paling LED-nya cuma 25, ya paling 20 watt. Anda nggak percaya, nah makanya saya review nih, ya. Mohon maaf ya untuk yang pihak-pihak yang menjual atau pihak-pihak yang punya barang, kalau merasa tersinggung saya mohon maaf, karena saya mereview apa adanya, ya. Nah, coba kita nyalakan dulu ya, dan kita akan stress test. Ya, apa itu stress test nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Jadi ini proyektor biled ya, kita sudah nyalakan dan ini terbaca di sini adalah 31 watt lah ya, tuh wattnya ya. Nah, kita akan stress test apakah LED proyektor biled ini ngedrop. Nah, kenapa kita perlu stress test? Saya sudah bilang ya. Nah, kita stresnya sebagaimana caranya? Di sini kan ada kipas angin nih. Kipas angin ini adalah untuk mendinginkan dia punya LED. Ya. Nah, kita stress test. Apa sih itu stress test dan bagaimana caranya stress test? Kalau LED biasa saya sudah sering stress test. Ya, artinya kita bikin dia kerja sangat panas. Kenapa? Karena di mobil itu di headlamp Anda pasti panas.
Nah, caranya gampang aja, kita backup aja dia, ya. Nah, kita masukin aja ke dalam plastiknya, terus kita tutup, ya. Kita tutup, biarkan dia menyala. Yang tadinya adalah 30 sekian nih, tuh. Ya, Anda bisa mantau terus tuh, dia turun terus nih wattnya. Ya. Nah, ini kita sedang stress test. Kenapa kita perlu stress test? Ya, saya jelaskan. Ya, sambil saya mereview, sambil Anda diperhatikan ya wattmeternya. Nah, kenapa kita perlu stress test? Ya. Nah, saya kasih tahu kepada Anda, banyak orang yang di luaran belum paham. Ya, makanya kenapa kita sampai saat ini belum menentukan atau belum menjual tipe-tipe bilet seperti ini, karena kita mencari yang perfeksionis. Kalau nggak perfect, saya nggak mau. Kenapa sih kita perlu stress test seperti ini? Karena ya, ini proyektor itu di dalam headlamp. Anda tahu dong, kalau di ruangan headlamp mobil Anda kan kecil. Artinya volumenya mungkin kalau ditampung pakai air mungkin 1-2 liter air saja. Jadi volume headlamp Anda paling 1-2 liter, 1-2 liter. Nah, jadi udara panas itu akan bersirkulasi ya di dalam headlamp Anda aja. Ya, ini ada kipas angin. Ditiupin, ya anginnya akan terperangkap aja di headlamp Anda. Jadi kan boleh dibilang itu sedang ditesin, sedang di stress test. Ya, jadi LED ini butuh pendinginan. Dia ada kipas, tetapi karena volume headlamp Anda kecil, jadi angin yang ditiupkan ya angin itu lagi panas gitu. Jadi sama seperti Anda punya kamar. Kamarnya tertutup kedap. Anda tidur di situ terus Anda pakai kipas angin, tetapi tidak ada jendela buka keluar. Jadi angin panasnya ya di situ-situ aja diputerin oleh kipas angin. Jadi bukan menerima angin segar. Nah, jadi angin yang ditiupkan, dia membangkitkan panas, ditiupkan, panasnya pergi, disedot lagi, ditiupin lagi, jadi panasnya makin meningkat di dalam headlamp Anda. Nah, itu menyebabkan suhu di dalam headlamp Anda meningkat. Nah, kalau meningkat, ya dia ngedrop. Ya, seperti itu ya. Jadi makanya kenapa ada kipas angin untuk meniup panas. Nah, tapi kalau ini kipas anginnya ini di dalam headlamp. Beda dengan LED H4 tipe biasa yang kipas anginnya itu di dalam ruangan mesin. Jadi berbeda ya. Nah, kita akan tunjukkan berapa sih dia ngedropnya ya. Nah, sampai saat ini hanya 20 watt ya. Jadi proyektor LED Anda 20 watt. Jadi Anda nggak usah bangga ya yang membangga-banggakan, mobil gua udah pasang proyektor bilet ya. Udah pasti ngedrop. Nah, yang tidak ngedrop yang bagaimana LED-nya? Nah, itu saya belum menemukan. Ya. Karena kan saya sudah bilang, saya kalau jualan barang maunya yang paling bagus. Saya ngomong apa adanya to the point. Saya tidak mau melebih-lebihkan. Bukan berarti saya menjual barang ini atau menjual barang itu baru saya bagus. Baru saya bagus. Bukan. Karena barang tersebut bagus, baru kita mau jual. Kalau tidak bagus, saya lebih baik nunggu. Nah, makanya kenapa sampai saat ini saya belum menjual proyektor bilet dan mobil saya sendiri belum pakai proyektor bilet. Ya. Karena kenapa? Ada masalah di ngedrop. Awal-awal memang terang, Bro, 10 menit. Setelahnya cuma 20 watt jalannya, ya. Ini cuma 20 watt. Ya. Udah pasti bakal ngedrop kok dipasang di mobil Anda. Kenapa? Karena kan ruangan headlamp kita kecil. Paling volumenya hanya 1-2 liter, ya. Dia butuh angin pendinginan, sedangkan ini kipasnya kan di dalam headlamp Anda. Ya, di dalam headlamp Anda jadi anginnya panasnya itu aja. Jadi udah pasti bakal ngedrop. Nah, kalau ngedrop ya tentu wattnya turun ya sudah pasti cahayanya turun. Seperti itu. Ya. Jadi buat Anda yang sudah pasang bilet nggak usah juga membangga-banggakan biletnya Anda. Saya ngomong apa adanya to the point. Jadi mohon maaf kalau tersinggung. Ya, kemungkinan bilet yang Anda pasang yang ngedrop. Ya, memang kalau Anda ke toko awal, wah bos 55, betul, mungkin 10 menit pertama. Ya, selanjutnya ya hanya jalan mungkin ya 20 watt tuh. Tadi 31, 32 hanya 20 watt. Nah, ini kita kasih lihat output sinarnya ke tembok. Ya. Nah, ini seperti ini outputnya. Ya. Outputnya sih memang cakep, tapi ya namanya karakter proyektor bilet ya selalu begitu, kurang begitu lebar ya. Ya. Ini titik tengahnya ya. Padatnya memang cuma di tengah aja, di pinggir-pinggirnya hanya saru-saru ya, seperti ini. Ya. Kalau cut off sih memang bagus lah, cakep lah ya.
Proyektor aftermarket dari zaman dulu juga pasti soal cut off cakep. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan clear lens ya. Menggunakan clear lens. Jadi ini proyektor bisa dipakai dua macam. Anda bisa pakai buntutnya langsung konektor H4 atau Anda ngebor menggunakan 4 buah baut di dudukan ininya nih. Anda bisa pakai dudukan ini. Dan ini sudah versi yang clear lens dan ini ada sedikit-sedikit coating ya, coating ke ungu-unguan ya. Jadi kalau mungkin istilahnya blue lens atau apalah ya. Oke ya, jadi ini LED proyektor tipe ini ngedrop ya. Balasnya versinya di luar ya, seperti ini ada balasnya. Ada kipas anginnya di bawah. Nah, ada juga orang yang bilang begini, oh kalau begitu headlampnya dibolongin dong Pak supaya angin panasnya tidak terperangkap di dalam headlamp. Jadi supaya dia tidak ngedrop. Kalau Anda bolongin, debu masuk bro. Ya, debu masuk ke dalam headlamp Anda, air atau uap air masuk, makanya headlamp Anda bisa mengembun. Ya, seperti itu. Dan banyak kejadian yang memasang bilet biasanya ngembun. Kenapa? Karena ada kipas. Ya, kipas tersebut bisa menyebabkan kadang-kadang headlamp di satu sisi bisa dingin, satu sisi bisa panas karena ada perubahan cuaca seperti perubahan suhu seperti itu, jadi bisa menyebabkan ngembun ya. Oke ya, jadi cukup reviewnya untuk tipe ini 31 watt ya. 31 watt dan dia ngedrop sampai 20 watt. Saya ngomong apa adanya to the point. Saya juga mau menjual proyektor bilet, tetapi saya mau mencari yang tidak ngedrop ya. Saya nggak tahu nih pedagang lain menjabarkan tidak masalah ini gitu ya. Memang watt awalnya gede 30 watt, tetapi setelah nyala jalannya hanya 20 watt. Makanya kenapa banyak orang memasang proyektor bilet juga merasa nggak terang gitu ya. Nggak terang. Ya, 30 watt kalau untuk bilet kalau saya bilang kurang. Tipis outputnya, kena lampu jalan juga kalah. Ya, apalagi warnanya putih, kena lampu jalan kalah, apalagi jalanan basah atau hujan udah pasti kaca film mobil Anda di depan tebel lagi. Udah pasti sinarnya tipis samar-samar gitu ya. Oke, kita lanjut lagi tipe lain ya karena banyak banget nih dari Phoenix yang mau kita review ya. Jadi ini bilet nggak tahu nih tipenya P35 atau P50. Oke, ya terima kasih.